Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini kita akan belajar sedikit tentang kebijakan Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau selama masa pemerintahan beliau selama 10 tahun pernah menjumpai musibah berupa kekeringan dalam jangka waktu sekitar 8-9 bulan, sehingga dampaknya adalah terjadi paceklik, kemudian warga negara saat itu dalam kondisi kekurangan makanan. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di masa yang panjang nanti, kalian akan mendapati satu bentuk perselisihan yang banyak. Maka kata beliau, solusinya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka kewajiban kalian adalah berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Makanya seluruh masalah kita sehari-hari, baik ranah pribadi, keluarga, sampai tataran negara, maka kita punya kewajiban mengembalikan kepada sunnah Rasulullah dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena pada masa Rasul mungkin belum, atau ada beberapa kasus-kasus tertentu belum terjadi dan baru terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, maka Rasul memberikan garansi bahwa kebijakan-kebijakan, ketetapan dari Khulafaur Rasyidin yang 4 orang sahabat ini diperintahkan oleh Rasul, kita juga diperintahkan mengikuti sunnah 4 sahabat ini. Nah, ketika Umar bin Khattab diangkat jadi khalifah, secara umum kondisi perekonomian negara sangat baik sekali. Sumber pendapatan negara dari zakat, dari jiz'ah dan sebagainya sudah sangat mencukupi. Hanya saja pada bulan Dzulhijjah tahun 18 Dzulhijjah 18 Hijriah sampai nanti bulan Sya'ban tahun 19 Hijriah ini terjadi kekeringan sehingga terjadi gagal panen. Sampai warga sekitar Hijaz beberapa orang mati kelaparan. Sebagai satu gambaran, saat itu saking tidak ada makanan, maka orang-orang mencari sisa makanan itu dari sisa-sisa makanan hewan yang disimpan di pohon, sisa makanan luwak, sisa makanan tikus. Sampai dikisahkan kalau ada orang nyembelih kambing sudah tidak selera lagi makan kambing. Kenapa? Karena kambingnya sudah tidak ada dagingnya sama sekali. Nah, musibah ini dinamakan musibah Ramadah, musibah kekeringan, dan pusatnya terjadi justru di Hijaz, di sekitar ibu kota. Ibu kota pemerintahan Islam saat itu adalah kota Madinah, sehingga ketika di sekitaran Hijaz ini terjadi kekeringan, warga kota Madinah yang jumlahnya hanya sekitar 10.000 kedatangan dari pelosok-pelosok negeri sampai masuk kota Madinah, jumlahnya juga 10.000 warga juga. Ini kan kondisi yang sangat berat. Warga Madinah sudah kondisi berat, paceklik, kedatangan 10.000 yang memang betul-betul sudah tidak punya makanan di wilayah asal mereka. Jadi 20.000. Itu pun masih ada tambahan 50.000 warga sekitar Madinah. Mereka akhirnya merapat ke kota Madinah. Sehingga kondisinya saat itu betul-betul sangat berat. Maka kita
sampaikan secara ringkas saja bagaimana beberapa kebijakan Umar ketika menangani masalah ini. Yang pertama adalah Khalifah Umar bin Khattab langsung menangani, karena beliau sebagai seorang khalifah yang seharusnya menetapkan satu gubernur di Hijaz, tapi beliau membuat kebijakan karena ibu kota saat itu di Hijaz, maka beliau tidak mengangkat gubernur, dan untuk urusan warga di Hijaz langsung beliau tangani. Maka kemudian beliau mengeluarkan kas dari Baitul Mal, sampai kemudian membuat beberapa dapur umum untuk dimasak ya, dari beberapa warga yang sampai meninggalkan tempat tinggal mereka. Pernah Umar ketemu dengan Bani Mukharik. Bani Mukharik itu dalam perjalanan menuju Madinah, 20 kepala keluarga, maka oleh Rasul ditempatkan di satu tempat khusus ya, namanya Jibanah, sehingga nanti dijadikan sebagai satu posko agar untuk memudahkan menyalurkan sumbangan bahan makanan. Kemudian kebijakan yang kedua, saat itu Umar bin Khattab menangguhkan hukuman pidana bagi pencurian. Karena saat itu betul-betul masa paceklik, sehingga sangat mungkin orang mencuri dalam kondisi terpaksa butuh makan. Dalam kondisi normal, orang mencuri 1/4 dinar saja atau sekitar 2,5 juta itu dipotong tangan. Tetapi saat itu ditangguhkan karena memang kondisinya betul-betul musibah. Hanya saja mengambil hak milik orang lain itu haram. Menjadi boleh hanya dalam kondisi darurat, tetapi dengan catatan hak milik benda itu tetap diakui dalam Islam, sehingga orang yang ngambil dengan terpaksa tadi suatu saat dia wajib mengembalikan kepada pemiliknya lagi. Jadi seperti kisah kemarin sempat ada video seorang bapak-bapak di Sipulga ketika awal-awal musibah banjir kemarin ikut menjarah Alfamart. Kemudian dia merekam video ya, ambil beberapa Indomie dan beberapa air mineral. Beliau katakan, saya terpaksa ngambil dan suatu saat saya akan kembalikan. Nah, itulah hukum Islam seperti itu. Ya, dalam kondisi darurat memang dia dibolehkan, tetapi tetap suatu saat dia wajib mengembalikan untuk mengembalikan kepada pemilik asalnya. Kemudian juga kebijakan Umar yang lain, beliau menangguhkan mengirim amil untuk narik zakat. Zakat ini satu-satunya dalam syariat Islam, satu-satunya pungutan yang negara boleh memaksa hanya zakat. Ya. Selain zakat tidak boleh dipaksa. Itu pun pada masa krisis Ramadan ini Umar bin Khattab juga menangguhkan karena memang sudah tidak ada hasilnya. Ya. Hasil panen juga gagal, perdagangan juga terhambat. Kemudian kebijakan yang lain adalah beliau memiliki satu kebiasaan baru selama krisis itu. Ya, ketika malam hari beliau pulang ke rumah, hampir menghabiskan seluruh malam untuk sholat malam. Kemudian beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar krisis Ramadan ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Umar putra beliau pernah menceritakan, biasa setiap malam selesai sholat tahajud Umar itu berdoa, Allahumma la taj'al halaka ummati Muhammadin ala yadai wa fi wilayati. Ya Allah, jangan engkau binasakan umatnya Nabi Muhammad ketika masa pemerintahanku dan di daerah wilayahku. Ini salah satu doa dari Umar bin Khattab. Kemudian kebijakan yang lain adalah beliau menggalang donasi dari seluruh penjuru dunia. Saat itu namanya kaum muslimin itu berada di bawah satu kepemimpinan, sehingga tidak ada sekat negara yang berbeda-beda. Maka kemudian misalnya Umar mengirim surat kepada gubernur Mesir. Mesir itu gubernur, bukan negara saat itu. Namanya Amr bin As untuk dimintai bantuannya. Maka Amr bin As mengirimkan 1000 unta yang berisi bahan makanan. Itu pun masih ditambah 20 kapal ya, lewat jalur laut. Kemudian juga Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur Sam, yaitu Muawiyah. Beliau mengirimkan 2 kali bantuan. Pertama
mengirimkan 8.000 unta dan juga 3.000 pakaian. Itu pun nanti masih ditambah lagi dengan mengirimkan 2.000 unta. Termasuk juga beliau Umar bin Khattab mengirim surat kepada gubernur di Irak untuk meminta bantuan, karena saat itu di wilayah sekitar Madinah sudah betul-betul tidak punya kas dan tidak punya bahan makanan sama sekali. Jadi ini bentuk persaudaraan sesama muslim, di mana saat itu kaum muslimin tidak ada sekat berupa negara-negara, berbeda dengan hari ini. Karena sebetulnya pembagian negara-negara yang terjadi hari ini itu hasil pembagian dari penjajah orang-orang barat, di mana kaum muslimin dipecah oleh mereka menjadi sekat-sekat negara. Maka kalau kita lihat perbatasan negara, itu kan sebagian berupa garis lurus. Antara Papua dengan Papua Nugini itu garisnya hanya lurus saja. Itu bukan hasil pembicaraan Indonesia dengan Papua Nugini, tetapi itu hasil pembagian para penjajah dulu. Belanda ngambil Papua, Inggris ngambil Papua Nugini. Maka nanti perbatasan Mesir dengan Libya, dengan Sudan itu kan hanya berupa garis lurus sudah. Nanti Mesir untuk Inggris, Libya untuk Italia. Perbatasan antara Mali dengan Mauritania itu juga kotak, sehingga itu dibagi-bagi oleh mereka, sehingga dampaknya memang hari ini kaum muslimin menjadi tersekat-sekat. Kemudian kebijakan Umar yang lain adalah selama krisis selama 8-9 bulan ini, beliau tidak makan di dalam rumah beliau. Beliau ikut makan bersama dengan para korban yang tidak punya bahan makanan sama sekali, karena beliau menyatakan kalau saya makan di rumah dengan makanan yang lebih enak, maka saya sebagai kepala negara tidak punya rasa merasakan seperti yang dirasakan oleh para korban. Dari sisi menu makanan saja beliau ingin sama persis, biar betul-betul bisa merasakan betul sebetulnya bagaimana kondisi krisis saat itu. Dan itu beliau jalani sampai beberapa sahabat menceritakan warna kulit Umar itu bisa berubah, seperti yang putih bersih, tetapi karena faktor makanan termasuk faktor kelelahan juga setiap hari ngurusi dampak dari krisis Ramadan ini, hanya berdampak kepada fisik beliau. Tetapi kemudian alhamdulillah krisis ini kemudian berakhir di bulan Sya'ban tahun 19 Hijriah. Maka kemudian Umar mengatakan, andikan krisis Ramadan paceklik ini terus berlanjut sementara bantuan juga sudah menipis, maka beliau sudah punya program cadangan, yaitu beliau akan memasukkan korban-korban kelaparan ini dimasukkan kepada rumah-rumah warga Madinah yang masih punya bahan makanan cukup. Alasan beliau, andaikan satu keluarga itu ada 5 orang masih punya makanan, dimasukkan 5 orang lagi korban paceklik tadi, maka walaupun porsi makanan tinggal setengah karena dibagi jadi 10, tetapi insya Allah tidak akan sampai mati kelaparan. Satu makanan untuk 1 orang insya Allah cukup untuk dipakai untuk 2 orang. Termasuk juga Dr. Munir Ghutban, beliau mengatakan sampai beliau membuat kebijakan, Umar bin Khattab memotong gaji para pejabat di daerah-daerah yang tidak terdampak musibah ini. Untuk apa? Untuk mengkuatkan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kaum muslimin saat itu agar segera bisa terselesaikan. Termasuk juga ketika mendapat bantuan dari Mesir, dari Syam, masuk ke Hijaz, masuk ke Madinah, Umar juga menempatkan beberapa stafnya di perbatasan negeri, sehingga tidak harus masuk ke tengah kota dulu, tapi langsung disebar ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan, sehingga bantuan itu segera cepat diterima oleh para korban. Jadi pada masa Umar, pada masa pemerintahan Umar 10 tahun ini, walaupun secara umum kondisi ekonomi baik, tetapi ada satu pelajaran berharga. 8-9 bulan Allah memberikan satu cobaan, tidak ada hujan, maka yang terjadi adalah gagal panen. Tetapi ternyata beliau sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, salah satu khulafa ar-rasyidin, dengan keadilan beliau bisa menyelesaikan masalah di negara beliau sendiri. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita ambil sebagai pelajaran bagi kita semuanya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.